Industri trading adalah salah satu industri yang sangat diminati, dikarenakan di luar sana banyak sekali video oknum yang menyatakan trading itu gampang, pakai strategi dengan win rate 80% lebih, dan bahkan merubah $10 menjadi $1000 dengan waktu singkat. Namun, faktanya lebih dari 95% trader gagal dan kehilangan uang di market, bahkan margin call. Bukannya mereka yang gagal ini tidak belajar, bahkan banyak dari teman-teman ini adalah mantan dari kelas trading yang mahal. Sekarang, mari saya ajak teman-teman berpikir logika. Dalam industri trading, kita hanya punya dua pilihan, yaitu buy atau sell. Katakanlah saya menggunakan metode coin flip. Dengan rules jika yang muncul gambar maka saya entry posisi buy, dan jika angka maka saya sell. Nah contoh yang keluar adalah gambar, maka saya akan entry posisi buy, dan meletakkan TP dan SL pada RR 1:1, dengan resiko 1% per transaksi, kemudian saya tinggalkan. Nah pada transaksi ini, saya hanya punya dua probability, yaitu harga kena SL atau harga kena TP. Dan jika saya lakukan ini sampai 100 kali apakah saya akan margin call? Saya berani jamin akun saya tidak mungkin margin call. Jadi jika selucu coin flip saja tidak margin call, apalagi jika kita belajar menganalisa, artinya jika sampai margin call, trading kita lebih parah dari coin flip. Sekarang, saya akan membagikan alasan pemula selalu rugi di market, beserta tips cara menyikapinya. Dalam industri trading, kita punya 3 aspek penting yang harus dimiliki seorang trader. Pertama adalah strategi, kedua money management, dan ketiga adalah psikologi. Sekarang apa yang dimaksud strategi trading? Banyak dari kita mungkin berpikir, strategi trading adalah cara membaca dan memprediksi kemana harga akan bergerak. Ini adalah pola pikir yang kurang tepat. Karena jika teman-teman merasa strategi trading adalah cara kita membaca arah harga, kemungkinan kita akan kecewa, dan akhirnya selalu gonta-ganti strategi. Karena sebenarnya tidak ada satu strategi pun di muka bumi ini yang mampu memprediksi kemana harga akan bergerak. Sebagai contoh, katakanlah kita belajar supply and demand, dan konfirmasi momentum. Nah, di sini kita sudah memiliki rules, jika harga sudah terjadi mayor BOS, dan kembali ke zona demand, maka harga berada pada harga murah. Selanjutnya harga menciptakan pola momentum buyer, artinya harga akan bergerak naik dari zona demand ini. Dari sini kita mungkin akan berpikir bahwa harga akan bergerak naik. Namun pertanyaannya adalah, apakah harga akan benar-benar naik? Karena bisa saja harga terkena SL, baru kemudian naik. Akhirnya teman-teman belajar lagi, dan merasa ini adalah liquidity grab. Nah keesokan harinya teman-teman tidak langsung entry, namun menunggu terjadi liquidity grab. Kali ini harga malah langsung naik dan menciptakan change of character, tanpa liquidity grab, dan memantul dari zona order block. Dari sini teman-teman akhirnya ganti strategi lagi menggunakan OB change of character, dan ternyata langsung naik setelah pola momentum dan tidak kembali ke zona OB. Akhirnya teman-teman ganti lagi strateginya, mulai dari SL-nya dijauhkan, akhirnya TP-nya terlalu jauh, atau SL-nya didekatkan malah gampang stop loss, dan akhirnya menyerah. Setelahnya belajar ke mentor lain dengan metode breakout trend line, dan terjadi lagi. Mulai dari harga kembali setelah break, harga break and retest sehingga terkena SL, dan harga tidak sampai take profit, atau saat TP-nya didekatkan, malah TP jauh. Nah frustasi lagi akhirnya ganti metode lagi, dan ganti lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari sini teman-teman sudah salah mengartikan apa itu strategi trading. Strategi trading bukanlah metode untuk memastikan arah market, tapi suatu aturan baku untuk memastikan diri kita sendiri agar selalu entry dengan pendekatan yang sama, dan di kondisi market yang sama, sehingga kita menghasilkan hasil yang sama. Dan ini yang disebut konsistensi, entah itu konsisten profit atau loss. Karena jika teman-teman ingin hasil yang konsisten, maka pendekatannya harus selalu konsisten. Teman-teman tidak mungkin mendapatkan hasil yang sama jika gonta-ganti strategi. Mau tidak mau, kita harus menerima bahwa semua strategi trading pasti ada saat di mana strategi seolah sudah tidak bekerja. Dan pada momen inilah yang akan membedakan siapa yang layak menjadi trader. Lalu dari mana kita tahu pendekatan mana yang menghasilkan konsisten profit? Salah satu caranya adalah backtest. Karena jika forward test, teman-teman akan memerlukan waktu yang lama. Saat backtest, tugas kita adalah menguji strategi kita. Ingat, hasil trading kita bukan hanya berdasarkan 5 atau 10 transaksi, namun minimal 100 kali transaksi, baru kita bisa mengambil kesimpulan apakah strategi ini mampu bekerja dan bertahan di market. Dari data backtest, teman-teman akan tahu sendiri apakah strategi ini bekerja dengan baik atau tidak,
berapa loss beruntun, dan berapa win rate-nya. Pada fase backtest, teman-teman tidak perlu mencari metode dengan win rate 70% lebih. Karena jika kita menginginkan win rate yang terlalu tinggi, kemungkinan kita hanya akan muter-muter dan akhirnya menyerah. Saat backtest, pastikan kalian harus jujur dan tidak menggeser TP atau SL agar tercatat profit, atau memilih hanya mencatat transaksi yang profit saja, agar datanya bagus. Serta lakukan screenshot before after-nya sebagai perbandingan data. Jadi, perlakukanlah backtest seperti kalian sedang trading di real market. Sebagai contoh, katakanlah strategi yang kalian backtest memiliki win rate 35% pada RR1:3. Artinya dalam 100 kali transaksi, kalian akan mendapatkan profit 40R, dan ini sudah sangat bagus. Dari data ini saja teman-teman harusnya sudah paham, bahwa kita tidak perlu pusing mencari metode dengan win rate sangat tinggi, karena win rate 35% pada RR1:3 saja sudah cukup untuk membuat kita menjadi trader yang berhasil. Ketika kita sudah puas dengan hasil backtest ini, maka kalian tidak perlu pedulikan hal lain, seperti SL karena liquidity, atau apalah itu. Karena mau dimodifikasi apapun suatu strategi, akan tetap ada hari di mana kita mengalami SL beruntun, dan ada hari di mana kita TP beruntun. Ada hari yang sepertinya kita berdansa dengan market, ada hari di mana kita seolah di-counter oleh market. Oleh karena itu kita perlu data backtest, sehingga kita tahu berapa loss beruntun terparah yang mungkin akan kita alami di real market. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu money management. Katakanlah dari strategi kita tadi, kita mengalami 14 kali loss beruntun. Saran saya secara ekspektasi, untuk loss beruntun kita jadikan double, artinya 14 kali loss beruntun dikali 2. Maka kita persiapkan diri kita untuk 28 kali loss beruntun. Ini dilakukan agar jika terdapat loss karena kesalahan kita sendiri, kita bisa mengkoreksi kesalahan kita dengan tenang. Anggaplah kita menggunakan resiko 3% per transaksi, maka 3% kali 28 adalah 84%. Sekarang bayangkan jika kalian deposit 10 juta, maka uang kalian sudah hilang 8,4 juta dan hanya sisa 1,6 juta. Dan jika kalian tidak sanggup dengan angka sebanyak ini, maka kecilkan lagi risikonya ke 2%, menjadi loss maksimal 5,6 juta. Artinya dari 10 juta tersisa 4,4 juta. Bayangkan ini terjadi, dan apakah mental kalian sanggup? Jika masih tidak sanggup, kita kecilkan lagi risikonya ke 1%. Artinya jika terjadi 28 loss beruntun, kita harus membayar 2,8 juta untuk menjalankan strategi ini. Jika masih tidak sanggup maka kecilkan lagi ke 0,5% atau 0,25% per transaksi. Intinya, teman-teman tanyakan pada diri kalian sendiri terlebih dahulu, berapa uang yang rela kalian bayarkan untuk menjalankan suatu strategi, agar mental kalian tidak tegang saat terjadi loss beruntun. Saya menjelaskan ini karena di luar sana yang dibahas hanya profit sekian jadi sekian, dan akhirnya saat loss beruntun, yang mana pasti terjadi, banyak trader tidak siap. Akhirnya ganti lagi strategi, averaging, serta melakukan hal konyol demi balas dendam ke market, dan malah tambah berantakan. Karena pertanyaan 95% trader yang gagal adalah berapa profit yang akan saya dapatkan. Sementara profesional akan bertanya berapa resiko yang sanggup saya bayarkan untuk menjalankan suatu strategi. Karena semua orang siap untuk profit, tapi hanya real trader yang prepare saat loss. Sekarang kita masuk pembahasan ketiga, yaitu psikologi. Mungkin teman-teman akan bertanya, kalau risikonya dikecilkan agar mental kita tahan, terus kapan saya kayanya? Nah, kenapa teman-teman kebelet kaya, padahal skill saja belum punya? Karena seperti yang saya bahas di awal tadi, banyak oknum yang hanya flexing, dan mengatakan trading itu gampang, pakai lot besar, dan paling para full margin. Bahkan ada mentor trading yang mengajarkan bahwa margin call adalah resiko trading, dan tidak ada ceritanya trading tanpa margin call. Nah, jika teman-teman sudah terpapar oleh kata-kata ini, saran saya teman-teman berhenti trading dulu, dan ganti dulu pola pikir kalian. Margin call adalah tindakan paling konyol, dan tidak masuk akal. Tidak ada ceritanya trader margin call jika menggunakan money management yang baik dan terukur, bahkan saat menggunakan coin flip sekalipun. Dan pasti ada yang bilang, gak apa-apa lah mas, toh cuma deposit $10 atau $100. Nah, teman-teman teruskan saja hal ini jika merasa uang kalian terlalu banyak, karena saya yakin penonton channel ini berasal dari berbagai profesi, dan berbagai macam kondisi ekonomi. Saran saya teman-teman stop menghambur-hamburkan uang di market, karena jika teman-teman merasa tidak masalah jika MC, lalu apa bedanya dengan berjudi online? Saran saya teman-teman deposit di angka yang kalian merasa uang saya berharga. Nah, tidak masalah berapapun teman-teman deposit, karena ini bukan tentang uang.
namun tentang membangun kebiasaan kalian untuk terbiasa mengelola dan bertahan dengan risiko yang ideal. Karena di awal tugas kita adalah membangun skill trading, bukan hanya uang. Setelah teman-teman sudah mulai terbiasa dengan trading plan kalian, tidak lagi FOMO, dan tidak gatal untuk entry dengan cara lain, maka silahkan teman-teman tambah modal, entah itu dari pekerjaan atau bisnis kalian, dan mulai bisa naikkan risiko per transaksinya. Saran saya risiko tidak lebih 2% per transaksi. Di sini kalian jangan kebelet trading for living hanya karena konten-konten flexing di media sosial. Karena saya belum pernah punya mentor yang hobi flexing biru-biru, menjanjikan profit ratusan persen dengan waktu singkat, dan umbar portofolio demi mengeruk massa. Saran saya, setelah teman-teman ikut kelas atau belajar suatu metode dari siapapun, kalian jangan langsung percaya, dan lakukan backtest mandiri, dan hanya percaya data kalian sendiri. Karena orang lain bisa saja bohong dengan bilang win rate 80%, profit ratusan persen, dan lain-lain. Jadi mari kita rangkum pembahasan kita tentang faktor penentu keberhasilan seorang trader. Pertama, strategi bukanlah cara kita untuk memastikan arah market, namun untuk memastikan kita entry di kondisi yang sama, dengan pendekatan yang sama, sehingga menghasilkan yang disebut konsistensi. Money management, bukan berapa profit yang ingin saya dapatkan jika menggunakan suatu strategi, namun berapa risiko yang mampu saya bayarkan saat kondisi terburuk terjadi pada suatu strategi. Psikologi trading adalah cara kita melihat siapa diri kita di market, apakah kita hanya orang pemalas yang ambisius, serta tidak realistis, dan hanya menginginkan hasil besar dalam waktu singkat. Atau kita tahu bahwa kita bukan orang spesial yang mengandalkan hoki, tidak menjaga modal, dan lupa bahwa 95% trader yang gagal juga punya pikiran sama seperti kita, yaitu cepat kaya, dikarenakan oknum-oknum yang hanya modal flexing demi mengeruk massa. Saya akan tutup video ini dengan quotes yang saya suka. Jika kita tidak memaksa diri kita untuk belajar cara yang benar, maka dunia akan mengajarkan cara yang salah. Dan begitu kita belajar cara yang salah, maka kita akan menganggapnya benar. Jadi, jangan mudah percaya janji manis media sosial, dan selalu gunakan logika kalian dalam mengambil keputusan.